Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempraktikkan atau membuat tutorial dari mata kuliah komputer akuntansi yang berjudul saldo awal, saldo piutang, saldo utang, dan saldo persediaan barang. Pertama-tama yaitu kita ke akun dulu, kemudian ke akun list. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat nama akun-akunnya dan memasukkan angka untuk mempersingkat waktu. Jadi semuanya udah saya masukkan. Kemudian ke card file, card list. Nah, sebelumnya saya tadi sudah mencoba 2 nama. Yang pertama ada Akura Komputer. Yang kedua ada Baru Komputer. Card ID-nya si 02. Address-nya Jalan Mendaki nomor 6. City-nya Babat. State Jatim. Password-nya 622. Kemudian yang selanjutnya ada Cerdas Komputer. Card ID-nya si 03. Address-nya Jalan Serempak. City-nya Bojonegoro. State-nya Jatim. Country-nya Indonesia. Passcode-nya 65 165. Kemudian selanjutnya ada 2 komputer. Address-nya Jalan Santai 2. City-nya Tuban. State Jatim. Country Indonesia.
Postcode-nya 668 dan 89. Kemudian di sini selling details. Di sininya kita select layout-nya, pilih item, payment is due-nya in a given of day, diskonnya 10, balance due days 30. Text code diganti dengan PPN. Kemudian ini sama juga dengan yang tadi. Diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, diganti dengan PPN. Ini juga sama dengan PPN. Diskon per early payment-nya 2%. Kemudian ini juga sama, selling details. Sell layout-nya diganti dengan item. Payment is due-nya diganti dengan in a given of day. Discount day-nya diganti 10. Balance due days 30. Kemudian text code-nya diganti PPN. Dengan PPN juga. Discount for early payment-nya diganti dengan 2%. Kemudian selanjutnya ada juga pelanggan tunai. Card ID-nya si 05. Karena di sini di modul tidak ada, jadi disamakan saja dengan yang tadi, jalan santai. CP-nya Tuban. Stage Jatim. Country Indonesia. Passcode-nya 68 389. Selling details. Sell layout diganti dengan item. Payment is due diganti dengan in a given of day 10%. Balance due days diganti 30. Fixed code diganti PPN. Dia juga diganti dengan PPN. Sama seperti tadi, 2%. Nah, di sini sudah terdapat 5 customer yang tercantum. Selanjutnya di add sale.
Lalu di searching yang pertama itu ada Akura Komputer. Di sini tanggalnya sudah sesuai dengan data yang sebelumnya yang sudah kami catat, yaitu tanggal 22 bulan 6 2022. Kemudian memonya diganti dengan saldo piutang usaha dengan totalnya 33 juta. Kemudian kita record. Kemudian di add cell lagi dengan nama customer baru komputer. Sini diganti dengan saldo piutang usaha dengan total including tax 27 juta 500. Lalu di record. Kemudian kita add cell kembali untuk customer yang ketiga. Cerdas komputer. Saldo piutang usaha dengan total including tax-nya 22 juta. Kemudian di record. Kemudian dilanjut add cell kembali untuk customer yang keempat, yaitu 2 komputer. Dengan memo saldo piutang usaha dengan total including tax. Karena di modul tidak ada, jadi kita samakan dengan yang sebelumnya 22 juta. Kemudian di record. Kemudian add cell kembali ke customer yang terakhir, yaitu customer pelanggan tunai. Dengan memo saldo piutang usaha dengan including 22 juta.
kemudian di record. Kemudian close. Baik, saya akan melanjutkan mengenai bagaimana membuat akun untuk supplier beserta saldonya. Yaitu pertama menuju ke file setup, lalu pilih balance, lalu pilih supplier balance. Ya, itu mengenai nama-nama supplier sudah ada di situ, yang dimana terdiri dari PT Intek, PT Hitek Global.com, PT Internusa Tayatek, dan juga PT SS Komputer. Nah, lalu untuk yang supplier pertama yaitu dengan nama PT Hitek Global.com. Yang dimana untuk tanggalnya disesuaikan dengan yang didaftar, yaitu pada tanggal 23 November 2007. Pada tanggal 23 November 2011 2007. November 11 sih. Lalu kita isi dengan memo yaitu utang usaha, saldo utang usaha. Lalu masukkan dengan total including tax yaitu sejumlah 22 juta. Lalu untuk tax code itu pilih untuk PPN. Terus habis itu record. Lalu untuk yang supplier kedua yaitu PT Internusa Tayatek. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu mengisi dengan supplier nama yaitu PT Internusa Tayatek. Nah, lalu untuk tanggalnya itu disesuaikan pada tanggal 20 November 2007. Lalu untuk isi memo sama seperti sebelumnya, yaitu saldo utang usaha. Nah, lalu untuk total including tax-nya itu sebesar 16.500.000 rupiah. Lalu untuk tax code-nya kita pilih kembali untuk menjadi PPN atau pajak pertambahannya. Habis itu record. Lalu untuk nama supply terakhir yaitu dengan nama PT SS Komputer. Lalu untuk tanggalnya sendiri itu adalah pada tanggal 28 November 2007.
Itu 2007 sih. Jadi 28 2007. Lalu untuk memonya sama seperti yang sebelumnya, yaitu saldo utang saham. Lalu diisi kembali total including tax-nya itu sebesar Rp27.500.000. Lalu pilih kembali untuk tax code-nya itu menjadi pajak pertambahan nilai. Setelah itu record. Setelah nama supplier dan saldonya sudah terbuat, maka kita menuju daftar nama item persediaan dan juga saldo, yaitu menuju ke field inventory, lalu pilih item list. Lalu di situ kita pilih edit. Ya, untuk item number-nya itu sudah benar LA-110 dengan keterangan notebook record. Lalu untuk cost of sales accounts-nya itu dengan kode 6-1000 yaitu cost of goods sold. Lalu ada income account for tracking sales itu dengan nomor akun 4-2100 dengan keterangan computer service, dan terakhir ialah asset akun for item inventory dengan nomor akun ialah 2210 dengan keterangan A per B accrual inventory. Lalu setelah itu menuju untuk buying details. Selling details. Lupa ya. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk yang dimana akun kedua dengan kode LG strip 220 dengan keterangan yaitu notebook Gumuyu. Lalu disamakan untuk akun-akunnya seperti yang sebelumnya. Lalu menuju buying details kembali dan sudah masuk PPN. Dan lalu untuk melihat selling details dan juga sudah masuk dalam PPN. Lalu selanjutnya yaitu untuk ke akun terakhir, yaitu dengan kode number yaitu LI strip 330. Lalu di checklist terlebih dahulu ini, lalu pilih keterangan item yaitu notebook Imurao Nah, setelah itu di checklistkan dari masing-masing kotak. Nah, setelah sama, maka lanjut seperti yang kembali. Setelah itu close.
Terus, lalu menuju untuk ke count inventory yang berada di bawah section itu. Ya, di situ bahwasanya ada keterangan untuk count itu ialah terlalu gue lupa. Ya, untuk masalah count itu diisi dengan berupa banyaknya jumlah barang yang dibeli. Lalu untuk memilih akun yaitu dengan kode akun 1/1300 di bagian atas dengan keterangan merchandise inventory 1.300. Ya. Lalu gunakan akunnya. Setelah itu continue. Lalu opening balance dan adjust balance. Ya. Setelah itu masukkan harga per unitnya, yaitu sebesar 14 juta untuk unit kode LA 110. Lalu untuk kode LG 220 itu dengan harga per unit 12 juta. Lalu untuk yang terakhir yaitu sebesar 10 juta. Setelah itu lalu kita record. Dan itu kurang lebih dari apa yang bisa kita sampaikan mengenai pembuatan akun-akun baik dari daftar nama customer beserta saldo, lalu daftar nama supplier beserta saldo, dan juga daftar nama item persediaan dan juga saldonya. Dan kami minta maaf apabila kurang senantiasa dalam menjelaskan bagaimana step by stepnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.